Ya, ada ya. Oke. Ya. Tadi saya lupa recording. Recording, jadi langsung masuk aja ya ke ini. Mohon maaf ya teman-teman. Oke. Tadi saya buat teman-teman yang baru yang hanya nonton recording ini materinya omitting adjective clause ya. Teman-teman bisa nanti lihat di materinya yang saya bagikan PPT-nya. Nah, ini kita langsung bahas ke soalnya. The children sat in the park feels really happy. Ini berarti subjeknya ya, teman-teman ya. Sat itu bisa verb 2 ataupun verb 1 ya, teman-teman. Verb 2 atau verb 3. Kalau verb 1-nya dia sit. Children sat in the park feels really happy. Saya rasa ini harusnya which ya, ada which-nya dihapus. The children which sat in the park feels really happy. Jadi which-nya aja yang dihapus. Which-nya dihapus. Atau that juga bisa sih, that. Kita lihat coba aturannya. Kalau which dengan that itu untuk apa? Coba lihat ya. Which. Oh, kalau which itu lebih ke benda ya. Kalau that itu bisa orang. Berarti that yang lebih cocoknya ya. The children that sat in the park feels really happy. Sebelumnya ya, anak laki-laki yang tadinya duduk di taman merasa sangat senang. Berarti ini correct ya, bentuk ininya ya, bentuk omitnya atau bentuk reduce-nya. Kalau nomor 2, we have to return the novel borrowed yesterday. Ini lebih baik saya tulis ya. Mister mau tanya, Ya. ini yang nomor 1, kenapa korek ya? Karena yang saat ini kan sudah bentuk ketiga, jadi saya pikir feels-nya itu jadi bentuk ketiga juga. Phil, gimana Kak? Maaf. Jawaban saya incorrect karena alasan saya tuh saat ini kan saya pikir sudah bentuk ketiga, jadi di kata kerja feels itu harusnya bentuk ketiga juga. Oh gitu. Oh iya. Ya nggak selalu gitu sih Kak, nggak selalu gitu. Kadang kadang bisa bentuk ketiga. Karena ini kan bentuknya bentuk reduce ya, reduce bentuk reduce dari adjective clause. Jadi nggak selalu kalau kita melihat dalam sebuah kalimat itu ada verb 3-nya gitu ya. Kemudian bagian lanjutannya itu harus verb 3 lagi. Itu nggak selalu. Kadang mungkin dia hanya menceritakan konteks yang terjadi di masa lalu, bisa, atau verb 3-nya ini fungsinya sebagai past participle, yang mana fungsinya sama seperti adjektif. Jadi kita nggak selalu bisa berpatokan bahwa sebuah kalimat itu sisi kirinya mungkin verb 1, kemudian sisi kanannya harus verb 1 terus, itu nggak selalu. Kita lihat konteks kalimatnya itu seperti apa, gitu kan. Mister, ini emang bukan present tense ya? Maksudnya ini nggak bisa, kan ini anak-anak duduk di taman dengan perasaan sangat senang. Ini sebenarnya tensesnya apa deh? Kalau saat ini kan verb 3 ya? Kenapa nggak the children sit in the park feels really happy? Bisa seperti itu. Tapi ini kayak dia ini verb 2 sebenarnya. Verb 2. Karena dia menceritakan bahwa anak kecil yang tadi
gitu. Anak kecil yang tadi duduk di taman itu sekarang dia ngerasa senang gitu loh. Jadi tensesnya apa, Mister, kalau number one? Kalau number one ini jenisnya apa ya? Kalau jadi seperti ini ya jadi ini ya. Kalau udah dipendekkan seperti ini dia jadinya ya tetap simple present sih. Karena dia verb tiganya juga dia bukan sebagai verb kan, nggak ngaruh. Kayak anak kecil yang duduk, jadi verb. Sebentar. Berarti dia gabungan ya. Bentar. Um, ini kan contoh lainnya nih. Tapi ini verb 2 ya. Verb 2 dua-duanya verb 2 ya. The painting which Mrs. Wallace bought was very expensive. Yang tadi dibeli itu sangat mahal. Tapi kalau dia is ya, who is itu bisa. Who pakai who juga bisa sebenarnya ya. Pakai who, pakai that gitu ya. Who is sitting, who is sat. Kalau who is sat itu kayaknya nggak pernah dengar ya saya. Kayaknya ini lebih cocoknya memang verb 2 sih. Tapi feels-nya di sini bisa bisa jadi sih. Kayak dia menceritakan kejadian yang masa lalu. Dia menceritakan kejadian yang masa lalu, kemudian sekarang dia senang gitu. Anak anak ini tadi duduknya di mana di taman, tapi sekarang dia merasa senang gitu. Masuk nggak? Agak ribet ya. Sir mau tanya, kalau verb 3 dia itu passive voice atau yang tadi yang nomor 1 dia active voice atau passive voice? Kalau verb 2 jadi dia active voice. Active voice. Kalau duduk kan bukan pasif ya, duduk itu ya, didudukkan gitu. Anak kecil didudukkan gitu, kayaknya bisa nggak anak kecil yang didudukkan di taman merasa sangat senang, itu bisa nggak? Kalau duduk itu didudukkan atau duduk? Who is sitting, bukan who is sat, gitu ya. Ya kan? Iya. Kalau ada pendapat lain boleh disampaikan. Saya ini ya, terbuka ya. Jadi dia bukan pasif kalau kegiatan duduk. Who is sitting. Jadi menurut saya ini verb 2. Jadi kejadiannya, duduknya ini kejadiannya di masa lalu, tapi merasa senangnya sekarang. Gitu. Berarti kayak gabungan gitu ya, antara past tense dengan simple present. Berarti pas continuous, kalau ada sittingnya continuous ya bukannya, Mister? Kalau sat-nya ini bukan sitting ya, bukan sitting Kak. Kalau sat-nya ini berarti dia past present berarti. Past atau past present, past tense, sorry. Past tense. Yang pakai Tadinya. who sitting. Ya, Kalau misalnya the children who sitting in the park, itu jadinya pas continuous kan? kalau dia who is sitting, is-nya dihilangin, tinggal sitting-nya aja. Oh, The children sitting in the park feels really happy gitu. Dia nggak akan jadi sat. jadi who sitting atau sitting aja? Ya, Agak bingung, Sir. Jadi who sitting gitu. The children who sitting in the park dia feels really aslinya dia the children who atau that ya bisa. The children who sat in the park feels really happy gitu. The children who sat in the park feels really happy. Dihilangkan
who-nya atau that-nya tadi dihilangkan. Jadi the children sat in the park feels really happy gitu kan. Paham ya? Subjeknya the children, kemudian feels-nya jadi verb. Nomor 2, we have to return the novel borrowed yesterday to the library. Teman jawabnya apa? Correct. Mayoritas jawabnya correct. We have to return the novel borrowed yesterday to the library. We have. Ini subjeknya we. Have-nya ini verb-nya berarti ya we have. Borrowed yesterday. Borrowed yesterday. Borrowed ini Bentuk bisa kedua. bentuk verb 2, bisa bentuk verb 3 ya. Tapi di sini saya rasa ini Kedua. verb 3 lebih cocoknya. Karena novel itu dipinjam bukan meminjam ya. Ya kan? 3. Yesterday ini adverb-nya. Ini adverb-nya. Verb 3 itu kalau dia sendiri dia nggak akan dihitung sebagai verb ya. Nah ini kita tinggal nebak nih. Kira-kira sebelum di reduce atau sebelum di omit itu kira-kira apa bentuknya? Ada yang tahu? Bisa nebak? Enggak. Apanya Mister yang harus diganti? Ini kita nebak dulu. Sebelum di omit kira-kira kalimatnya seperti apa? Nomor 2. That sir. That borrow. That borrow, kalau that borrow berarti borrow-nya itu jadi verb 2 berarti karena enggak dihapus. Ini teman-teman, sebelum dihapus, ini kemungkinan dia akan bunyinya seperti ini. We have to return the novel which was borrowed yesterday to the library. Which was, karena dia terjadi di masa lalu nih, ada konteksnya yesterday was. Jadi which-nya dihapus, was-nya dihapus, sisa verb 3-nya saja. Kita harus Yang dihapus itu conjunction-nya, kemarin ke perpustakaan. yang dihapus itu conjunction-nya dan to be-nya ya. To be-nya bentuk is, bentuk was, were. Kalau that cocok yang mana sih? Novel that borrowed, that was borrowed. Novel that juga bisa sih ini. Karena that itu bisa untuk benda ya. Ya? Enggak deh. Ya, berarti ini correct ya, teman-teman. Number 3. The students who writing assignment are really diligent. Teman jawabnya apa? Correct. Ada yang jawab incorrect juga ya. Ada yang jawab incorrect. Oke. Kenapa nih kok jawab incorrect? Bu, right nggak sih, Mister? Ya. Ya, ini bentuknya ada subjek ya, the students-nya sebagai subjek. Kemudian ada conjunction-nya ya. Conjunction atau relative pronoun-nya ya. Kemudian ada verb. Verbnya hanya satu gitu ya. Karena writing ini nggak dihitung sebagai verb ya. Ya nggak sih? Karena dia ini bentuk apa? Writing assignment ini bentuk present participle atau gerund gitu ya. Verb plus ing itu nggak ditemani dengan auxiliary, dia nggak jadi verb. Jadi ini incorrect.
Kalau writingnya nggak jadi verb, jadinya apa, Mister? Kalau di kalimat itu? Harusnya di yang nomor 3. Iya. Harusnya ya the students who is writing assignment are really diligent gitu. Who are ya. The students who are writing assignments are really diligent gitu. Ada are-nya harusnya. Kalau mau atau dihapus boleh, who-nya bisa juga dihapus. Kan jadi benar juga. The student writing assignments are really diligent. Bisa juga. Who-nya dihapus atau tambahkan be. Ya. Tapi kalau saya pikir-pikir ya, nomor 1 ini kalau dimasuk akal kan tetap masuk akal ya. Kayak kita kembali lagi ya, kita belum bisa move on dari nomor 1. Nomor 1 ini kalau dipikir-pikir pakai verb 2 juga bisa sih ya. The children sat in the park feels really happy. Tapi kalau teman-teman berpikir ini incorrect juga kayak masuk akal juga sih ya. Bisa juga dia dibikin kayak ininya harusnya verb 2 Kak gitu. Bisa juga sih. The children sat in the park felt really happy. Itu juga tetap masuk akal sih. Tetap masuk akal. Tapi kalau ini memang ceritanya dia menceritakan bahwa anak-anak yang tadinya duduk di taman itu sekarang merasa senang, bisa juga, teman-teman. Jadi ya tergantung pilihan ya. Ini berarti kita abu-abu lah ya, antara correct atau incorrect lah ya. Kayak dia mau dirubah jadi felt juga bisa, atau dia tetap feels juga saya rasa juga tetap bisa menurut saya. No, feels. Nanti coba saya diskusikan lagi juga dengan rekan-rekan saya. Kira-kira ini bagusnya gimana? Saya kabarkan hasil diskusinya ya. Kalau menurut saya sih ini korek ya, tetap korek ya. Oke, kita move on dulu ya dari nomor 1 ya. Kita ke nomor 4. The books from Gramedia are expensive. Teman-teman. Mister, sorry, number 3 tadi the student are writing ya jadinya ditambahin are. Ya. Number 3 harusnya who ini diganti jadi are kan ya. Number 3, sorry. Who ini bisa dihapus atau ditambahkan are. Oh, oke. Who-nya bisa dihapus atau who-nya nggak dihapus tapi bisa ditambahkan are. Jadi kayak the student who are writing assignments are really diligent. Atau who-nya dihapus, nggak perlu ditambahkan are. The students writing assignments are really diligent. Bisa. Mister, Oke. Mister, Yo, what's up? kalau misalnya ditambahin are, berarti ada satu subjek, 2 verb dong ya? Iya, betul. Satu subjek students-nya saja. Tapi students-nya ini kan digantikan who. Digantikan Kan who ya. who-nya ini ganti are kan ya? Who-nya nggak diganti are. Who-nya tetap ada. Oh gitu. Who-nya ini Oke. maksud saya, who-nya ini kalau tetap ada maknanya itu students ya. Jadi subjeknya sebenarnya tetap 2. Cuma digantikan saja students-nya jadi who. Kan namanya relative pronoun, kata gantinya. Jadi the students who are writing assignments are really diligent. Ya. Oh, jadi are ditambahin are atau who-nya dihapus ya kan? Iya, kalau mau diomit, who-nya dihapus. Tapi kalau mau tetap jadi 2 klausa, itu bisa ditambahkan are. Who are writing assignment gitu Kak. Kalau dia pakai write aja bisa nggak? Misal who write Nggak bisa. itu? Oh nggak bisa. Nggak bisa. Oh iya. Kalau who Mister, kalau write assignment ya bisa juga sih, cuman kayak bisa.
Who write, maksudnya who write assignment gitu ya. Iya, betul. Itu Ya, maksudnya. tapi kita ngerubah kalimatnya ya, karena ini kan prosesnya dia sedang melaksanakan penulisan, present continuous gitu. Tapi kalau write itu kayak jadi simple present ya. Kalau writing ini kan sedang dilaksanakan, sedang berlangsung gitu ya, saya rasa. Tapi bisa Kak, kalau mau buat kalimat seperti itu bisa. The student who write assignments are really diligent, tetap bisa. Oke, Mister. Thank you. Oke. Number 4, the books buying from Gramedia are expensive. The books buying from Gramedia are expensive. Menurut teman-teman, ada yang jawab incorrect, ada yang jawab correct, bermacam-macam. Tapi banyak kan jawabnya incorrect ya, saya rasa. Teman-teman, sebenarnya ini secara aturan kayaknya benar ya. Karena kenapa? Karena conjunction-nya atau relative pronoun-nya udah dihapus gitu ya. Kemudian ininya verb-nya dirubah jadi verb ing gitu ya. Secara aturan bisa, tapi secara konteks nggak masuk akal. The books buying from Gramedia. Buku itu bukan membeli ya. Buying itu artinya membeli kan, sedang membeli gitu ya. Dibeli kan harusnya. Bought gak sih? Harusnya dibeli ya. Harusnya dia bentuknya bought ya. Iya. Kalau dia bentuknya bought akan benar. Saya ini pengen nulis ya teman-teman. Kalau are bought bisa gak sih Mister? The books are bought from Gramedia are expensive. Pakai are nggak? Ya, pakai are bisa. The books are bought from Gramedia are expensive. Kayaknya lebih cocok kalau pakai were ya. The books were bought gitu. The books that were bought from Gramedia are expensive. Kalau are juga tetap bisa sih ya. Tetap bisa, tergantung konteksnya terjadi di masa lalu atau terjadi di masa sekarang. Tapi yang jelas to be-nya dihilangkan. Jadi dia harusnya ini bentuknya the books that are atau which are juga bisa. The books that are bought from Gramedia are expensive. Jadi are atau were-nya dihapus, kemudian conjunction-nya juga dihapus. Sisanya tinggal bentuk verb 3 bought. Di buying ini udah pasti salah. Gitu. Lanjut ya. Jadi the books that are bought ya Mister. Yang benernya. Ya, bisa seperti itu ya. The books that are bought from Gramedia are expensive. Itu bisa. Jadi to be-nya dihilangkan, conjunction-nya dihilangkan. Kita perlu perhatikan ya, konteks kalimat itu dia butuh verb-nya itu pasif atau aktif. Gimana caranya tahu? Ya kita lihat aja subjeknya ya. The books ini kira-kira bisa membeli atau enggak gitu. The buku pasti dibeli ya, bukan membeli. Oke teman-teman, ada tantangan baru. Sebenarnya soal TOEFL itu nggak ada yang seperti ini ya bentuknya. Ini cuma untuk pelatihan teman-teman aja. Supaya lebih mudah untuk memahami konsep omitting adjective clause. Soal-soal TOEFL itu bentuknya akan seperti ini. Ini soal structure. Jadi teman-teman disuruh melengkapi bagian yang kosong. Nah ini ada 3 soal. Silakan teman-teman kerjakan dalam 3 menit. Nanti akan kita bahas bersama-sama ya.
Guys, let's discuss number 1. Aerodynamics is the study of the force blah 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 on an object as it moves through. Berarti ini aerodynamics, ini adalah subjeknya. Dan ini verbnya. Kemudian ada conjunction as. As ini conjunction. Walaupun dia kecil, dia conjunction. Ini conjunction adverb clause. Nanti akan kenal jauh lagi ya. Sekarang belum kenalan. Ini subjek lagi, kemudian ini verb ya, verbs. Ada 2 subjek, ada 2 verb. Dan ada 1 conjunction. Udah sesuai ya. Kalau dia mau ditambahkan verb lagi, dia butuh conjunction lagi. Karena kalau verbnya ada 3, akan butuh 2 conjunction ya. Teman-teman banyak yang jawab ini B. Oke, ada yang jawab A juga tapi. Teman-teman, kalau kita jawab A, dia nggak akan menambahkan verb acting. Tapi sesuai nggak secara konteks? Bisa jadi sesuai ya. Kita coba dulu centang ini, centang bisa jadi ya. Ini triknya, kadang-kadang kita nggak yakin teman-teman dengan jawaban. Jadi kita perlu eliminasi dulu jawaban yang paling salah itu yang mana. Kadang sejago apapun kita, kadang kita mengalami posisi seperti itu. Makanya kita lakukan metode eliminasi. Kemudian kalau yang di act. Act ini bentuk verb berapa? Bentuk verb 1 ya. Bentuk verb 1 itu akan jadi verb, main verb dalam sebuah kalimat. Makanya yang di pasti akan salah. Karena kenapa? Karena dia menambahkan verb. Verbnya jadi ada 3, conjunctionnya baru ada 1. Ini dia salah. Gitu. Kalau yang C juga sama. Dia menambahkan are acting. Nah, ini are acting-nya dia akan jadi verb karena ada to be-nya, diawali dengan to be. Tapi nggak ada tambahan conjunction. Makanya dia salah. Nah, ada pilihan lagi, acted. Ini verb 3 atau verb 2? Kemungkinan besar dia verb 3. Verb 3 itu nggak akan dihitung sebagai apa? Nggak akan dihitung sebagai verb. Ya, nggak akan dihitung sebagai verb dalam sebuah kalimat. Dia nggak akan beraksi sebagai verb. Dia nggak akan beraksi sebagai verb. Tapi kita lihat konteks kalimatnya. Aerodynamics adalah sebuah pelajaran. Aerodynamics adalah sebuah pelajaran dari gaya bla 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 pada sebuah objek saat itu bergerak melewati atmosfer. Nah, kira-kira force atau gaya itu beraksi atau diaksikan pada sebuah objek? Beraksi. Beraksi ya, makanya yang D ini salah. Gaya itu beraksi. Jawabannya yang A. Pakai verb ing ya, karena beraksi gitu, Mister. Ya. Jadi kan artinya aerodynamics adalah sebuah studi atau sebuah pelajaran dari sebuah gaya yang beraksi pada sebuah objek. Sebagaimana ini bergerak melewati atmosfer. Oh, jadi harus dibaca dulu ya, Mister, seluruh kalimatnya nyambung atau enggak gitu ya, kalau pakai acting atau act. Ya, kalau kita masih latihan gini kita harus ngerti ya, kita jabarkan gitu ya. Tapi kalau teman-teman udah banyak latihan gitu, latihan soalnya udah banyak,
Tapi kok nggak pakai act ya, Mister? Kan katanya tadi harus butuh conjunction. Kalau acting kan nggak ada conjunction ya. Oke, teman-teman, sorry teman-teman tadi ada sedikit gangguan. Kayak gimana Kak Bila? Mohon maaf. Iya, Mister, kalau acting kan nggak ada conjunctionnya. Kenapa milihnya yang acting? Kenapa nggak yang act? Ya, kenapa nggak yang act? Kalau yang act, dia akan jadi verb, Kak. Dia akan berlaku Jadi, sebagai verb. Karena act ini adalah bentuk verb satu. Verb satu itu dia akan jadi verb. Kalau dia enggak, ya gitu ya. Verb satu dia akan jadi verb. Kecuali dia diawali dengan to, dia akan jadi to infinitive. Tapi kalau dia act saja, dia akan jadi verb. Nggak bisa kita tambahkan verb lagi di sini. Karena verbnya akan jadi tiga. Verbnya jadi tiga, conjunction satu nggak bisa. Ya, oh. gitu. Dan kenapa harus pakai verb ing, Mister? Verb ing. Verb ing. Kenapa verb ing? Kan pembandingnya pilihannya ada yang acted, ada yang acting. Ya, pilihannya. Kalau yang acted jelas salah, pasti acting. Gitu. Oh, oke. Oke. Kita Thank lihat you, Mister. pilihannya, gitu ya. Dan kalau kita pakai acting juga secara struktur udah benar juga. Karena acting di sini dia nggak akan jadi verb, tapi fungsinya sama seperti fungsinya adalah present participle yang sama seperti adjective. Jadi dia itu menjelaskan dari force-nya yang beraksi. Apa yang beraksi? Force-nya. Okay, now. Okay, number 2. Blah blah blah. Joseph Lemon stands true, often toured abroad. Blah blah blah. Jose Lemon stands true, often toured abroad. Kalau ini teman-teman jawab apa ya? Nomor 2, mayoritas jawabnya C. Ini kalau kita lihat Jose Lemon stands true, ini nama sebuah tarian ya, ini sebuah tarian. Dan ini sebagai subjek ya. Often itu adalah adverb. Adverb yang menjelaskan verb. Saya mencoba nulis ya, saya menyerah nulis. Kalau terlalu kecil saya nggak bisa nulisnya, karena saya pakai mouse ya. Oke, ini adverb. Ini tour ini adalah verb 2 ya, atau verb 3 mungkin. Tapi karena ini kejadian di masa lalu ya, ini pasti verb 2 ya. Dan verb 2 ini pasti verb. Often toured about. Karena abroad, tour abroad. Karena Jose Limos Destro ini melakukan tour, bukan dilakukan tour gitu ya, bukan dia dilakukan, dia nggak butuh pasif gitu ya, jadi nggak mungkin dia verb 3 gitu. Lagi pula ini kejadiannya di masa lalu past tense, makanya dia verb 2. Jadi udah kelihatan subjeknya dan verbnya satu ya, itu kita bisa jadi patokan di situ. Kira-kira kalau ini nanti ditambahkan lagi verbnya, dia akan jadi dua klausa. Kalau ada dua klausa berarti dia butuh conjunction. Nomor 2 coba.
Yang A, the US Department sponsoring. Ini secara struktur bis kayak peraturan subjek dan verbnya itu kayaknya ada subjeknya ini ya teman-teman ya. Ada subjeknya nih. Kemudian sponsored ini adalah bentuk verbnya. Ada subjek lagi dan ada verb lagi. Sponsored. Gitu ya. Kalau dia sponsored ini berarti dia aktif ya. The US State Department ini berarti menyponsori. Gitu ya. Berarti ini di verb 2 kalau bentuknya seperti ini. Bentuknya verb 2. Nah, kalau seperti ini lihat teman-teman ya, konteksnya subjeknya 2, verbnya 2, tapi tidak ada conjunction-nya. Selain itu juga kalau teman-teman perhatikan, it-nya ini dia tabrakan dengan Jose Limos Denstrup. Ya. It-nya dia tabrakan dengan noun yang lain tanpa ada penyambungnya. Jadi dia nggak nyambung gitu teman-teman. Selain dia kurangan conjunction. Tapi kalau yang B, ya kita lihat. Sponsored by the US Department. Ini ada by. By ini menjadikan apa? Pasif ya. Verb yang pasif. Nah, ini bisa kan ya? Berarti ini verb 3, teman-teman, karena dia pasif. Membutuhkan pasif, bukan verb 2 ya. Disponsori oleh US Department, bisa jadi jawabannya yang B. Karena dia menambahkan verb 3, sehingga dia tidak butuh conjunction lagi. Gitu ya. Kemudian C, the US State Department which sponsored. Kalau ini, kenapa dia di, ini bisa ya teman-teman ya. Ini kayak jadi subjek, saya rasa. Jadi subjek, kemudian ada conjunction-nya which, yang mana ini nanti jadi menggantikan di US Department, walaupun nggak masuk akal kayaknya ya, kenapa perlu diganti lagi, padahal ini ada subjek lain. Kemudian sponsored. Ini berarti verb 2, which sponsored. Jadi muncul it di sini. Ini secara aturan antara conjunction dengan verb itu udah sesuai ya. Tapi penyusunan kata-katanya ini nggak cocok. Karena kenapa? Pertama, saya rasa the US State Department ini ngapain disebutkan di sini ya. Selain itu juga penggunaan which-nya sebagai pronounnya, relatif pronounnya nggak masuk ya. Kenapa harus disebutkan dulu subjeknya kemudian which lagi? Padahal di sini muncul subjek lagi. Menggantikan siapa which-nya? Kenapa harus butuh which kalau di US Department sponsor gitu ya? Nggak nyambung gitu loh. Nggak nyambung, intinya nggak nyambung ya. Selain itu juga, indikator yang paling besar itu ada di bagian belakang. It. It-nya ini langsung tabrakan dengan Jose Limon Denstrup. Noun atau pronoun itu nggak bisa ya, pada keadaan umumnya itu nggak bisa langsung tabrakan seperti itu. It dengan Jose Limon. Coba kita baca nih ya. The US State Department, which sponsored Jose Limos Denstrup, often tour about. It-nya ini kan mengacu kepada Jose Limos Denstrup, jenis tarian ini. Ngapain disebutkan dulu, baru kemudian disebutkan noun-nya sesudahnya. Makanya salah yang C ya. Kalau yang D, kita lihat. The sponsorship of US Department. Ini bisa mungkin ya, bisa ya. Secara struktur bisa ya. Karena dia nggak menambahkan verb nih. The sponsorship itu adalah noun. Of the US Department ini adalah preposition, kemudian ini adalah object of proposition. Tapi ini tetap salah. Karena di US State Department ini tabrakan lagi dengan Jose Limos Denstrup. Noun yang berbeda itu pada umumnya nggak bisa langsung tabrakan gitu. Nggak nyambung. Coba kita baca ya.
The sponsorship of the US State Department Jocelyn Mondesru often to report. Menjelaskan apa gitu? Nggak menjelaskan apa-apa ya. Tabrakan aja antara dua nama. US Department dengan Jocelyn Mondesru. Ini beda-beda nama, nggak bisa tabrak-tabrakan gitu. Kecuali dia mungkin ada komanya atau saling menjelaskan gitu kan. Ini padahal nggak saling menjelaskan antara US State Department dengan Jocelyn Mondesru. Makanya salah. Jawabannya itu yang B. Tapi kenapa Mister, kok ini bisa pasif begitu? bukan? Pasif Iya, voice gak sih? pasif dia jadinya ya. Jadi past participle. Kok bisa kan? Bisa ya. Ini ternyata adalah bentuk kependekan sebenarnya, bentuk pendek dari sebuah clause. Lebih tepatnya sih ini adjective clause, reduce adjective clause ya, yang kayak tadi itu. Tapi ini susunannya agak berbeda ya, dia dibalik dikit ya. Jadi verb 3-nya muncul di depan. Kalau asal mulanya mungkin gini ya. Jose Limos Dentro, which sponsored by US Department, often told about gitu. Bentuk asalnya ya. Bentuk asalnya. Tapi bisa dimunculkan di depan. Jadi dihapus conjunction-nya atau relative pronoun-nya, kemudian bentuk to be-nya juga dihapus. Dia nggak menambahkan verb ya, hanya menambahkan verb 3 terus money auxiliary itu bukan main verb. Oke, nomor 3, the solitary scientist blah 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 by himself in many instances has been replaced by a cooperative scientific team. Teman-teman jawabnya C. Has made important discovery. The solitary scientist. Ini adalah subjeknya. Kemudian kita lihat di sini ada verb-nya ya. Verb-nya kemudian ini been. Been ini adalah verb 3, been replaced. Ini juga verb 3 ini berarti. Ini dari sini sampai. Oh, ini bagian dari sini ya. His in many instances. Ini adverb-nya ya. Kemudian ini bagian dari sini. Berarti ini satu verb ya. Jadi satu bagian verb. Berarti verb-nya baru kelihatan satu. Kemudian subjeknya juga baru kelihatan satu. Kalau dia mau ditambahkan verb lagi, berarti dia butuh conjunction. Nah, kalau yang A ini, ya ini nggak menambahkan verb sih, tapi apakah cocok cara konteksnya? The solitary scientist team to make important discovery by himself. To make ini adalah to infinitive ya teman-teman ya. Memang benar to infinitive itu bukan verb. Tapi kalau dipasangkan di sini dia nggak cocok. To make itu artinya hendak membuat gitu ya, akan membuat gitu. Tapi nggak cocok kita pasangkan di sini ya. The solitary scientist yang akan membuat penemuan penting oleh dirinya sendiri telah pada nggak cocok ya. Yang A ini secara konteks. Kalau yang B, important discovery were made. Ini dia menambahkan apa? Menambahkan to be kemudian verb 3. Ini passive voice. Passive voice. The solitary scientist important discovery were made by himself has many interests. Ini akan jadi ada dua verb, kemudian the solitary scientist dengan important discovery ini langsung tabrakan. Padahal ini dua noun phrase yang berbeda.
Ya, the solid scientist dengan important discovery itu noun yang berbeda dan nggak saling menjelaskan, nggak bisa langsung tabrakan seperti itu ya. Selain itu, dia verbnya akan ada dua, tapi tidak ada conjunction-nya. Salah ya. Kalau yang C, ini has made, ini adalah bentuk verb ya. Verb 3 ditambahkan auxiliary has. Jadi ini terhitung verb ya. Verbnya ada dua, tapi tidak ada conjunction-nya. Bentuk conjunction-nya nggak ada. Nggak ada that, nggak ada which, nggak ada apa who, nggak ada. Ini salah. Yang benar itu adalah yang di. Yang di. Karena making ini bukan merupakan verb, tapi adalah present participle. Hanya bisa. Ini kita coba cocokkan ya. The solitary scientist making important discovery by himself has in many instances been replaced by cooperative scientific team. Saintis yang menyendiri, solitary scientist, ilmuwan gimana? Solitaritas bahasa Indonesianya apa? Soliter. Soliter kayak saya tetap soliter ya, kayak penyendiri gitu. Ilmuwan penyendiri yang membuat penemuan penting oleh dirinya sendiri dari dulu sampai sekarang pada banyak kesempatan in many instances pada banyak kesempatan sudah diganti, been replaced, sudah diganti oleh sebuah tim ilmuwan yang kooperatif. Masuk akal ya. Kita artikan bahasa Indonesia juga tetap masuk akal. Mister, kalau verb ing itu dipakainya bukan hanya present continuous ya? Enggak, kalau kita mau present continuous ada auxiliary-nya, ada to be-nya gitu, ada to be-nya. Oh, kalau Present making di sini continuous. itu Kalau making aja itu bukan present continuous, tapi present participle. kalau di kalimat ini apa, Mister? Present participle. Present participle. Oh, oke. Ingat-ingat ya, kalau present continuous itu ada to be-nya, tapi kalau present participle itu verb plus ing, ya dia nggak ditemani dengan to be, nggak ditemani dengan auxiliary, dia berdiri sendiri gitu ya. Verb plus ing saja. Fungsinya dia menjelaskan sebuah noun. Oh, noun di sini itu yang mana, Mister? Noun. Dia The menjelaskan solitary scientist itu membuat penemuan penting katanya. Oh. Kalau make important discoveries nggak bisa ya? Harus making. Bisa sih, tapi dia akan butuh conjunction lagi. Oh, oke. Karena kalau make itu kan verb 1 kan. Make itu Iya. dia verb 1. Kalau verb 1 itu pasti dia akan jadi main verb, dia dihitung verb. Nah, kalau misalkan dalam sebuah kalimat itu nanti jadinya ada dua verb, ya butuh conjunction gitu. Makanya kita harus kita pertimbangkan kira-kira ini di kalimat ini udah ketemu berapa verb nih sebelum dihilangkan di soalnya ya. Makanya saya cari dulu kan subjeknya yang mana, udah ketemu satu, kemudian di sini verbnya kelihatan satu ya, berarti subjek dan verbnya kelihatan satu. Kalau dia mau ditambahkan verb lagi kayak yang C dan B, ataupun kakaknya tadi punya ide ditambahkan make tadi ya, dia jadi menambahkan verbnya. Kalau dia tambahkan verbnya, dia akan butuh conjunction karena verbnya jadi akan ada dua. Gitu. Karena di sini nggak ada conjunction ya, Mister. Di kalimat ini adanya preposition ya. Iya, nggak ada conjunction-nya di sini. Nggak ada which, nggak ada that, nggak ada who, kemudian nggak ada apa lagi. Nggak ada although, nggak ada kemarin yang disebut-sebutan kemarin ya. Ada when, nggak ada where.
Itu conjunction yang kemarin bisa teman-teman sambil dibaca-baca ulang lagi supaya lebih kenal lagi ya. Dan teman-teman juga nanti akan lebih kenal kok kalau ada latihan-latihan terusnya. Oke, Mister. Makasih. Nah, ngomong-ngomong tentang adjective clause, itu ada yang mirip seperti adjective clause. Karena ini pada banyak kesempatan kita sering menemukan soal itu mengandung apositif. Apa nih apositif? Ada yang pernah dengar? Pernah dengar, Mister. Tadi aku baca-baca. Oke, guys. Apositif itu adalah noun phrase yang menjelaskan atau merephrase sebuah subjek atau objek. Nah, penjelasan lengkapnya gini ya. An appositive is a noun that comes before or after another noun and is generally set off from noun with commas. If a word is appositive, it's not a subject. Following appositive are both possible in English. Jadi teman-teman, appositive ini fungsinya menjelaskan noun. Fungsinya sama seperti adjektif. Jadi dia menjelaskan noun. Nah, dia bisa muncul sebelum atau setelah noun. Nah, apositif itu bentuknya seperti noun atau noun phrase. Gitu. Ini masih nyambung-nyambung sebenarnya dengan adjective clause karena ini sebenarnya pada banyak kesempatan itu dia ini kependekan dari adjective clause. Jadi bentuk omit dari adjective clause tadi, ya reduce adjective clause. Apositif. Dia akan jadi oppositive. Ini contohnya dari apositif ya. Tom, a really good mechanic, is fixing the car. Apositifnya fungsinya menjelaskan sebuah noun. Tom, nama orang. Tom. Tom itu siapa? Really good mechanic. Siapa itu a really good mechanic? Ya Tom. Maknanya sama teman-teman. Dia rephrase atau menjelaskan siapa itu nounnya atau apa itu nounnya. Tom, a really good mechanic, is fixing the car. Siapa a really good mechanic? Ya Tom. Tom itu siapa? A really good mechanic gitu ya. Cuma pada umumnya teman-teman, apositif itu akan dipisahkan dari verb-nya. Cara membedakan subjek dengan apositif. Dia akan dipisahkan dari verb. Dipisahkan dengan apa? Nih, perhatikan. Dengan koma. Positif selalu dipisahkan dengan koma dari verb-nya. Kalau dia muncul setelah subjeknya. Tapi apositif juga muncul sebelum subjek. Bedanya, kalau subjeknya itu berada di dekat verb, dia nggak akan dipisahkan dengan koma. Hanya apositifnya saja yang dipisahkan dari keseluruhan kalimat. Menggunakan a really good mechanic, Tom is fixing the car. Gitu. Contoh lainnya ya, setelah noun atau subjek. Buffalo Bill, a famous frontiersman, operated his own Wild West show. Nah, ini setelah noun atau subjek ya. Ini diperhatikan, dipisahkan dengan koma. Ini verb-nya, verb 2. Subjeknya itu yang ini jelas. Karena ini udah dipisahkan dengan verb. Pasti ini adalah apa? Apositif. APP ya. Positif. Siapa itu Buffalo Bill? A famous frontiersman. Siapa itu famous frontiersman? Ya, Buffalo Bill. Gitu. Bisa juga dimulai dari awal nih ya. Kalau mulai dari awal, Buffalo itu nggak akan dipisahkan dengan koma karena Buffalo-nya ini jadi subjek ya. A famous frontiersman, Buffalo Bill,
operated his own Wild West show. Contoh lainnya. Oh, ini bukan contohnya. Ini contoh gimana sebuah adjective clause ini dibuat jadi apositif, ya. Kenapa kita bahas apositif setelah adjective clause? Karena apositif ini adalah bentuk omitted dari adjective clause. Ini bentuk complex sentence yang mengandung adjective clause, ya. Ada conjunctionnya, ada verbnya, ada 2 verbnya, ya. Subjeknya ada 1. Subjek keduanya digantikan dengan relative pronoun, ya. Ini verb. Complex sentence yang mengandung independent clause dan juga dependent clause. O, which is one of the most durable hard words, is often used to make furniture. Karena dia diomit, dihilangkan, ya, which-nya dihilangkan, is-nya dihilangkan. Jadinya seperti ini. Oh, one of the most durable hard words is often used to make furniture. Ya, hapuskan dengan koma, ya. Ini berarti adalah positifnya, ini adalah subjeknya. Positif dipisahkan dengan koma dari verbnya. It's often used to make furniture. Often ini bukan verbnya, tapi adverbnya, menjelaskan verb. Itu teman-teman prinsipnya. Jadi kebanyakan dari omitted adjective clause dia akan jadi positif. Buat kebanyakan, ya, kayaknya malah selalu, ya, saya rasa. Iya nggak sih? Kita lihat coba. The boy sleeping under the trees. Oh, ini enggak, ya. Kalau yang ini dia nggak jadi apositif. Kalau yang ini, the boy sleeping under the tree. Yang akan jadi apositif di sini belum ada, ya, kalau yang ini, ya, contohnya, ya, yang kayak dia jadi apositif. Baru di sini aja dia muncul, ya. Jadi banyak kasus reduced adjective atau kita sebut juga omitted adjective clause itu dia jadi apositif, dipendekkan. Jadi apa itu OA? Jelaskan oleh positifnya, ya. One of the most durable hard words. Siapa itu one of the most durable hard words? Ya, oak. Jadi saling menjelaskan, gitu. Teman-teman sampai sini ada pertanyaan? Kak Rafa jarang muncul, ya. Kak Rafa paham, Kak Rafa? Kak Rafa, are you there? Aman, sir. Nanti kalau latihan mungkin real, ya. Real, saya juga sering terjadi, ya, kayak gitu, ya. Kalau belajar, kalau mendengarkan dosen, mendengarkan guru, kayaknya, iya, ya, udah, ya, iya, ya, begitu. Ya udah anak-anak, sekarang kita latihan, ya. Atau ya udah sekarang kita kuis langsung ngeblank, ya. Ya sering terjadi sih, kayak gitu. Ya nanti besok, ya, berarti, ya, kita pertemuan lagi, kita akan latihan, ya. Nah, ini kebetulan waktunya sudah habis, teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya, teman-teman. Kita lanjutkan besok lagi, ya, masih tentang positif. Kemungkinan besok akan ada Mister readingnya kapan, ya? Itu di akhir. Kenapa Kak Rizky kok nggak sabar bikin reading? Masih lemah di reading, ya? Atau malah memang senang dengan reading? Oh, ya. Sebenarnya reading itu gini, ya. Reading itu materinya itu nggak banyak.
Kak Rizky. Kayak yang diajarkan itu nggak banyak, kayak paling disampaikan konsep-konsepnya gitu aja. Banyaknya itu di reading ya, banyaknya itu materinya itu ya kayak latihan gitu kan. Terus kita menganalisa, kan reading itu analisa ya. Jadi nanti kita konsep konsep belajarnya akan gitu, kita banyakin di latihan soal, kita analisa bacaannya gitu. Jadi kadang tantangannya di reading itu walaupun kita jago bahasa Inggrisnya gitu ya, udah jago nih, udah ngerti artinya kata per kata, udah structure-nya udah jago gitu ya. Tapi kalau kemampuan analisa menyerap informasi dari bacaan itu masih lemah, ya rendah ratingnya. Karena gini deh ya, jujur-jujuran aja ya, kita kita kadang pelajaran bahasa Indonesia aja masih nilainya kadang 7 gitu ya, 8 gitu ya. Nggak pernah 100 ya. Saya pengalaman pelajaran bahasa Indonesia nggak pernah 100. Dan itu bahasa kita sendiri. Kayak disuruh menganalisa suatu bacaan bahasa Indonesia. Nah itu makanya kemampuan bahasa sangat mendukung ya tentunya dalam reading, tapi memang analisanya, analisa perlu kita lebih latih lagi, perlu kita tonjolkan lagi gitu. Tapi sabar ya, reading nanti akan ada waktunya. Reading itu setelah structure selesai. Mungkin ya ini meeting 13. Mungkinan 2 hari lagi atau 3 hari lagi kita akan masuk readingnya. Gitu guys. Oke, thank you guys and see you again tomorrow. Bye bye. Thank you, Mister. My pleasure.